Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firmanda akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang bab 3 konsep dasar pengolahan citra digital sebagai tugas UAS. Baik. Citra adalah suatu representasi atau gambaran yang menyerupai, mirip, atau tiruan dari suatu objek. Dalam artian yang lain, citra itu adalah sebuah gambaran visual yang menyerupai sebuah objek seperti pada gambar itulah, seperti yang kita lihat dengan mata kita sehari-hari itu adalah sebuah citra atau eh, ya seperti itu. Pada umumnya citra terbagi dua bagian, yaitu citra yang bersifat analog dan bersifat digital. Citra analog ini contohnya itu seperti monitor televisi, foto sinar X, foto yang tercetak di kertas, dan nah seperti ini contoh citra analog. Nah, pada eh, dalam bahasa mudahnya, citra analog merupakan citra yang tidak dapat mudah dipahami oleh komputer dan memang tidak didesain untuk dipahami oleh komputer, hanya sebagai data saja. Sedangkan citra yang bersifat digital itu adalah citra yang memang dibuat yang dapat dengan mudah dibaca dengan komputer. Nah, ini seperti ini sehingga tidak dapat diproses di komputer secara langsung. Itu adalah analog seperti ini. Nah, seperti video kamera analog, kamera foto analog. Nah, citra digital. Citra digital representatif dari citra yang diambil oleh mesin dengan bentuk pendekatan berdasarkan sampling dan kuantitasi. Nah, jadi di citra digital itu kayak mempunyai banyak data yang ada di gambar citra tersebut atau gambar foto tersebut. Mempunyai banyak data yang sehingga dapat diproses dengan mudah oleh komputer. Karena kan banyak datanya seperti besarnya kotak-kotak seperti pixel. Nah, ini selain citra dibagi dua sifatnya, ada juga jenis-jenis citra, yaitu citra yang berwarna, seperti kamera yang kita gunakan sehari-hari, yaitu mempunyai RGB, red, green, and blue yang bisa dilihat oleh mata kita. Dan nilainya itu adalah dari 0 sampai 255, atau jika dikalikan semuanya, variasi warnanya bisa sampai segini banyaknya dalam digital. Nah, seperti ini contohnya. Uh, Seperti warna merah, itu berarti campuran warnanya red saja 255 dan green blue-nya tidak ada. Nah, kalau ingin warna kuning, maka harus ada campuran warnanya 255 sama 255. 255 itu maksimum kayak ini, maksimum green dan maksimum blue menjadi kuning. Nah, itu adalah contoh citra berwarna. Sekarang kita lanjut ke citra berskala keabuan, grayscale. Citra grayscale menangani gradasi warna hitam dan putih yang tentu saja menghasilkan efek warna abu-abu. Jadi pada dasarnya citra berskala keabuan ini seperti membuat uh, gradasi membalance, seperti menyeimbangkan sebuah gradasi warna, jadi membuat stabil. Nah, pada jenis gambar warna ini dinyatakan dengan berkisar dari 0 sampai 255. Jadi seperti red, green, blue-nya itu seperti dihilangkan begitu. Jadi warnanya cuman ada 0 sampai 255 dan dibuat balance gradasi gitu, yang akhirnya menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya adalah citra biner. Biner sendiri artinya kan 0 sama 1. Nah, itu juga dalam citra biner juga seperti itu. Citra biner sebetulnya hanya dinyatakan dengan sebuah nilai dari dua buah kemungkinan, yaitu 0 dan 1. Nah, ini 0 menjadi warna hitam dan 1 menjadi warna putih. Nah, biasanya citra ini dibuat untuk
mendeteksi sebuah objek atau bentuk citra yang dikandung. Ya, seperti ini memperoleh tepi sebuah objek. Nah, ini ada gambarnya. Nah, seperti ini ada sebuah gambar. Nah, tapi supaya komputer dapat mudah memahami eh, bentuknya seperti apa dalam gambar tersebut, maka tidak diberi warna red, green, blue atau maupun abu-abu, cuma dikasih jarak antara 0 dan 1, yang akhirnya seperti ini, 0, 1 lah. Dan diketahui bentuknya seperti ini. Nah, setelah itu kita melihat ada sebuah kualitas citra. Nah, di samping caca indeks kecerahan jumlah piksel yang digunakan untuk menyusun suatu citra mempengaruhi kualitas citra. Jadi tidak hanya sebuah campuran warna saja yang mempengaruhi tentang citra. Jadi juga ada intensitas kecerahan, jumlah piksel seperti yang ada di kamera kan juga ada kayak 5 MP, 20 MP. Nah, semakin umumnya semakin besar maka akan semakin detail, semakin banyak pikselnya. Saat kita uh, memotret sebuah foto. Nah, resolusi piksel bisa dinamakan dengan notasi M kali N. M sebagai tinggi dan L sebagai lebar. M sebagai tinggi dan N sebagai lebar. Nah, seperti ini ada juga yang dinyatakan seperti dpi. Ketika kita mengedit sebuah foto, biasanya juga ada pengaturan penyimpanan dpi, ukuran penyimpanannya apa, kualitasnya di setel seperti apa. Nah, seperti ini. Oke, mari kita langsung lanjut ke contoh kode. Ini adalah contoh kodenya. Nah, ini adalah contoh penggunaan library Python. Nah, seperti ini. Ini adalah proses inisiasi dari Python atau pemanggilan library-library yang di dalamnya itu mempunyai fungsi sebuah kode-kode untuk memproses sebuah gambar. Jadi kita tidak perlu membuat program benar-benar dari awal karena sudah ada orang yang menyediakan kita seperti ini CV2 yaitu OpenCV yang dikembangkan oleh Intel, yaitu Open Computer Vision yang memang dibuat untuk mengolah data seperti Matplotlib ini untuk mengolah ya citra. Ini NumPy ini sebuah library untuk mempermudah kita dalam memproses array. Nah, ini pembacaan gambar ini merupakan pemanggilan gambar yang akan disimpan ke variabel img dengan menggunakan CV2, fungsi CV2 lah seperti ini. Nah, kita juga dapat menggunakan Matplotlib lah, ini Matplotlib img imread. Nah, tapi sementara ini kita membacanya dengan CV aja. Nah, seperti ini. Nah, ini maksudnya ini mengubah gambar menjadi RGB dan menampilkannya dengan PLT dengan library Matplotlib. Ya, seperti inilah hasilnya. Mengapa ada seperti ini? Karena emang udah dari fitur Matplotlib-nya. Kalau kita menggunakan CV2 untuk menampilkan gambarnya, maka tidak akan seperti ini. Mari kita lihat kan seperti apa kalau di run. Walau ini memang sudah selesai. Sebentar. Ya, seperti ini. Nah, oke. Untuk selanjutnya saya tidak ada perlu seperti ini karena emang hasilnya. Nah, ini mengubah gambar menjadi grayscale. Lah, seperti ini sudah ada library secara langsung, jadi kita tidak perlu mengedit per pixelnya. Sudah ada fungsinya untuk mengubah grayscale lah.
Ini kita membuat sebuah uh, variabel dulu. Nah, kita menggunakan CVD color. Nah, dengan menggunakan fungsi ini, CVD color RGB gray. Nah, dia akan secara otomatis mengubah gambarnya menjadi ini dengan source image ini dengan dengan fungsi ini. Kita ngeprint. Nah, kalau print kan normalnya ini untuk menampilkan gambar. Nah, ini kita print. Jika kita membuat uh, pada fungsi print, maka yang akan ditampilkan adalah sebuah array yang terdapat dalam gambar. Nah, terlihat kan seperti ini. Nah, karena tidak terlalu beda jauh seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, kelihatan stabil dalam setiap warnanya. Nilainya stabil. Nah, untuk menampilkan gambar adalah ini PLT. So, kita tetap menggunakan PLT. Nah, seperti yang kita lihat menjadi abu-abu, grayscale. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan library yang lain dan yaitu PIL. Nah, kita mengupload dulu gambarnya seperti ini dan membuat copy menjadi gambar masing-masing. Nah, jadi habis memanggil sebuah gambar yang saya ambil di Google Drive. Nah, terus saya copy menjadi 3 bagian. Nah, di sini saya mengedit sebagai IMR yaitu red-nya terus dengan komposisi 1,2, terus green dengan komposisi 0,2 dan blue dengan 0,1. Nah, itu saya satukan menjadi satu gambar. Kan jadi kan masing-masing variabelnya udah beda-beda sendiri. Nah, saya jadikan menjadi satu dengan fungsi seperti ini. Nah, selanjutnya saya simpan menjadi gambar tersebut ke dalam array seperti ini. Dengan menyimpan gambar tersebut dengan memanfaatkan array dan menyimpannya sebagai get1. Jadi gambar ini tersimpan di Google Colab. Nah, terus saya tunjukkan ke ini PLT IMShow. Nah, hasilnya seperti ini kan menjadi satu. Dengan gambar langsung jadi satu. Nah, untuk selanjutnya eh sama seperti tadi, yaitu importing library dan pembukaan gambar dan membagi channel warna BGR dan membuat sebuah plot grafik ukuran gitu. Nah, ini membuat ke grafik saja dan menampilkan channel warna merah I'm so ini menampilkan channel warna merah dengan detail red, ini hijau dengan detail green atau judul ya, dan biru dengan detail blue. Nah, tapi dikarenakan gambar sebelumnya sudah menjadi grayscale, maka dihasilkan seperti ini. Jika saya mempunyai gambar yang lebih baik, maka hasilnya akan lebih baik. Nah, jika kalian melihat, maka ada perbedaan. Nah, ini lebih jelas, ini lebih tidak jelas gambarnya, seperti kontrasnya. Ini memang dari gambar saya sendiri. Oke, demikian dari saya. Atas kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.